Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Suci Wijayanti Official. Kita kembali lagi di channel YouTube Suci Wijayanti Official. Kali ini saya bersama Ibu Tumbu Ramelan, guest kita yang sangat spesial pada kali ini di awal tahun 2023, mengawali sesi program Batik Talks bersama orang-orang yang pemerhati batik, expert di bidang batik, dan aktif di batik. Nah, mengawali awal tahun 2023 bersama tamu spesial kita, Ibu Tumbu Ramelan. Tapi kali ini saya yang tamu karena di sini di ruangannya Ibu Tumbu Ramelan, pastinya beliau mempunyai koleksi batik yang kuno dan banyak sekali. Ini cukup menginspirasi saya untuk benar-benar menjadi pelestari budaya batik Indonesia. Selamat pagi Ibu Tumbu Ramelan. Mbak Suci. Terima kasih atas waktunya dan sudah berkenan menerima saya dan tim untuk hadir di sini. Waduh, Dengan senang hati. Dengan senang hati. Ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Kami mengucapkan secara officially, seluruh tim dan manajemen mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tumbu Ramelan sudah mengizinkan kami hadir di sini di ruangan yang sangat spesial ini. Nanti teman-teman bisa melihat koleksi Ibu Tumbu Ramelan ini yang sangat luar biasa. Saya sangat terharu sekali, Ibu. Oke. Teman-teman, Ibu Tumbu Ramelan ini adalah penulis buku The 20th Century Batik Masterpiece, dan teman-teman boleh saya sharing sebentar. Tahun 2019 saya pernah di Museum Tekstil Indonesia di Tanah Abang, dan saya memegang buku Ibu Tumbu Ramelan sambil berpose, dan saya sangat kagum dengan buku yang saya pegang pada saat itu. Dan sangat saya sangka sekali saya mendapatkan sesi khusus untuk menjadi moderator di acara Pesona Batik Nusantara yang diselenggarakan oleh Grand Metropolitan di Bekasi, dan narasumbernya adalah Ibu Tumbu Ramelan. Dan saya sekarang mendapatkan sesi khusus spesial untuk talkshow bersama Ibu Tumbu Ramelan di kediaman Ibu Tumbu Ramelan di Cibubur. Oke, Ibu boleh sedikit menceritakan tentang apa yang membuat Ibu untuk membuat atau menuliskan buku The Century? Sebetulnya tadinya idenya bukan dari saya ya. Sebetulnya teman-teman dari para pengrajin yang waktu itu diwakili oleh Mas Komar, Komarudin Kudia yang ada di Bandung, tapi sebetulnya orang Cirebon dia, bilang, Ibu aku boleh nggak pinjam beberapa batiknya, mau saya foto untuk dijadikan untuk katalog katanya. Saya berikan, dia milih ada mungkin 100-120 dipilih dan difoto dan dijadikan seperti buku begini, tapi kan digital ya, jadi memang sedikit. Dia waktu itu bikin, kalau tidak salah bikin hanya 6 atau dibagikan untuk temennya siapa yang minta itu. Saya punya, kenapa nggak saya bukukan ya? Ini ternyata bisa begitu kan. Jadi sudah itu ya itulah makanya itu asal mulanya mengapa saya menjadi punya ide untuk menerbitkan buku ini. Oke. Tapi buku ini memang kira-kira ada 100-120 ya mungkin kurang lebih yang kita ini kan. Bukan saya penulisnya, beberapa orang dari Jogja yang saya minta tolong. Saya nggak pandai menulis ya. Oke. Input dari saya bilang saya pengen ini itu mereka yang menuliskannya. Jadi saya pengen ini buku sederhana sekali, tidak terlalu rumit, tidak terlalu mulu, untuk orang-orang yang memang pengen mengerti apa sih sebetulnya batik. Ini buku yang ringan sekali, jadi teksnya tidak berat, hanya informatif aja. Apa sih batik Jogja, apa batik Solo, apa yang ini kira-kira. Oke, baik Ibu. Nah, awal mula mencintai batik itu dari mana Ibu? Cerita, sedikit bercerita. Saya ini kan orang Jawa ya. Jawa, saya memang lahir di Solo tapi besar di Jogja. Jadi selamanya kan bergaul dengan batik. Ibu saya selalu memakai kain batik.
saya juga digendong dengan batik, alas tempat tidur saya juga batik. Jadi pada waktu itu buat saya sih is nothing, bukan apa-apa, ya sudah take it for granted gitu ya, bahwa batik itu bagian dari kehidupan saya. Sebetulnya saya tidak sangat mendalami karena itu setiap hari kita lihat, setiap hari dipakai, sebagian dari kehidupan sehari-hari. Sampai saya menikah, waktu menikah dapat kado, ceritanya kado tuh batik banyak sekali dan saya baru terbuka matanya, loh ternyata batik ini seperti ini. Cantiknya, dan dari mana, kan bukan hanya batik Jogja Solo aja, saya dapat juga batik-batik dari Pekalongan, batik-batik dari Cirebon, ternyata batik begini. Jadi mulai saat itu saya mulai secara sadar mengumpulkan batik, begitu. Tapi itu cetusan pertama ya, karena saya ingin aja. Kebetulan sesudah menikah saya tuh ikut suami ke luar negeri. Waktu itu kita ke Jerman, saya sampai hampir 8 tahun di Jerman. Suami kerja, saya masih sekolah, bukan mengambil spesialisasi. Ketemu banyak orang yang loh kok punya batik, orang-orang Jerman, orang-orang Amerika. Saya juga pernah pergi ke Amerika, lihat di satu museum isinya batik. Kaget saya ya. Batik banyak di luar. Dan batik tua-tua yang tua-tua yang kita ini, begitu pulang sini saya batik-batik kita kok dipilihin orang asing ya. Iya, orang asing suka sekali. Terus batik kita siapa yang mulai yang ini? Aku takutnya nanti batik-batik, kalau kita pengen lihat batik-batik tua kita yang bagus, harus pergi ke luar negeri. Mulai saat itu saya ada motivasi baru, saya ingin mengumpulkan juga batik-batik, terutama yang tua-tua ya, yang supaya semuanya tidak lari keluar gitu. Tapi saya juga hanya mengumpulkan sesuai dengan kemampuan saya ya, karena waktu itu. Jadi batik saya yang tertua sekarang umurnya 18 dari 18.800. Sudah hampir 140 tahun ya umurnya. 140 tahun. Tapi saya udah nggak keluarkan di sini ya, saya simpan di satu tempat karena dia sudah nggak boleh dipegang lah gitu ya ceritanya, karena sudah. Tapi saya masih punya yang 100 tahunan juga umurnya. Dari bukan 100 lebih lah, dari 1900 ada beberapa saya masih punya. Itu loh ceritanya. Masya Allah, luar biasa sekali ya Ibu Tumbu. Jadi mulai dari, karena batik itu ada di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari lahir dan aktivitas-aktivitas penting di kehidupan kita akhirnya, dan ketika menikah Ibu Tumbu mendapatkan hadiah batik, dan ketika berada di Jerman, di luar negeri bersama suami, dan bertemu dengan orang-orang di luar negeri di beberapa negara ada koleksi batik, dan akhirnya tersentuh atau terinspirasi untuk mengumpulkan batik supaya tidak lari tidak lari ke luar negeri ya. Jadi kita juga bisa melihat batik-batik kita yang kuno, yang bagus-bagus ya. Itu. Nah, wow, ini keren sekali ya teman-teman. Nah, ini jadi kalau ingin kita nih Bu, generasi muda seperti tim-tim saya kan masih pada kuliah ini, ingin menikmati keaslian batik, motif batik yang sudah kuno itu, kita sebetulnya kan sekarang sudah punya museum ya. Museum batik Indonesia yang ada di Taman Mini. Memang sekarang baru soft launchingnya ya, tapi sudah ada batik-batik, dan terus terang aja batik-batik itu batik-batik modal pertamanya mereka itu dari Museum Batik Indonesia adalah sumbangan dari Yayasan Batik Indonesia kita yang kebetulan selama berdirinya Yayasan Batik tahun 1994 saya udah ikut di situ. Itu saya selamanya pegang pelestarian. Jadi tugas saya mengumpulkan batik dan ini untuk pelestarian. Jadi tugas saya yang mencari batik dan lain-lain itu batik-batik yang kebanyakan batik-batik yang sekarang kita serahkan. Kita menyerahkan 730 pieces batik ya, koleksinya YBI ya, semuanya hampir semuanya lewat tangan saya gitu. Meskipun banyak sekali
sumbangan-sumbangan. Jadi kita selain kita membeli, juga kita mendapat sumbangan dari para dermawan yang punya batik, tapi aku nggak tahu deh ini aku dapat misalnya dapat dari ibu saya gitu, koleksinya batik, tapi saya kan udah nggak pakai batik gitu, daripada ini diserahkan. Jadi itu banyak sekali yang seperti itu, beberapa dermawan-dermawan yang menyumbangkan batiknya. Oke, Ibu, terima kasih. Nah, Ibu, ini pertanyaan selanjutnya. Kalau di buku The 20th Century Batik Masterpiece ini kan membahas tentang batik Jawa, batik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan luar Jawa ya. Dan luar Jawa. Nah, dari perbedaan beberapa provinsi ini, Bu, apa hal yang sangat mencolok dari batik itu sendiri? Sebetulnya kan kalau kita sih biasanya kalau orang-orang batik di pemerhati batik ya sudah tahu ya kira-kira sebab masing-masing daerah punya ciri khasnya masing-masing. Kita seperti meskipun Jogja dan Solo berdekatan ya, tapi motif-motifnya hampir sama, tapi bisa diketahui kan. Misal kok Jogja itu lebih putih ya, itunya lebih putih, kalau dasarnya lebih putih, kalau Solo lebih ke coklat-coklatan, lebih ke krem, gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi kalau orang-orang para pemerhati batik bisanya sudah gampang sekali kok ditandai ya. Misalnya seperti di Banyumas, mereka juga memakai sogan, tapi sogan Banyumasnya itu merah. Gitu. Jadi kita ini selain dari motif-motifnya, selain dari warnanya juga dari motif-motifnya. Kebanyakan kan mereka batik-batik itu memakai mencontoh apa-apa yang ada di daerahnya. Ya. Jadi seperti di Indramayu, karena dia dekat pantai, maka banyak sekali yang keluar adalah alam laut, udang, ikan, ganggang, seperti itu ya. Jadi kalau orang-orang yang mendalami batik biasanya mengerti memang kalau pengen masyarakat tahu ya harus ada edukasinya ya. Paling nggak kita harus tidak berhentinya memberikan pengertian itu. Nah, ini tentang pengertian batik itu sendiri, bukan banyak orang sekarang di kantor juga disarankan memakai batik gitu, pakai batik, tapi yang mereka tahu batik itu selama itu adalah sebuah motif itu disebut batik. Nah, sementara orang itu hanya referensinya pada sebuah motif, bukan pada sebuah tahap proses. Menurut Ibu sendiri, batik itu yang sebenarnya seperti apa? Sampai sekarang kan sebetulnya kita itu sudah tahu batik itu adalah proses ya. Jadi proses pewarnaan, apakah itu pada sebidang kain dengan memakai metode celup rintang, dengan perintangnya memakai malam atau wax panas. Kalau itu dari definisi dari RNI-nya itu pakai wax panas. Jadi semua proses membatik yang dengan memakai celup rintang, dengan perintangnya malam panas, memakai canting tulis atau canting cap. Nah, itu baru yang namanya batik. Itu batik. Jadi pada dasarnya batik hanya ada 3. Batik tulis, batik cap, dan kombinasi cap dan tulis. Hanya itu yang sampai sekarang ya. Sekarang memang banyak sekali ada yang pakai malam dingin dan lain-lain. Sampai sekarang itu kalau sesuai dengan apa yang kita sepakati saat ini belum boleh disebut batik. Tapi ini kan suatu perkembangan ya, yang perkembangan yang harus kita akui memang ada. Itu nanti kita bicarakan lah, kalau konsensusnya nanti misalnya itu dimasukkan kepada batik ya boleh saja. Tapi pada saat ini yang namanya batik ya hanya 3 itu tadi. Jadi semua yang bukan dengan proses itu ya bukan batik. Bukan batik. Kita sebaiknya menyebutnya apa, Bu? Jika menggunakan lilin dingin dan menggunakan printing digital, itu kita sebutnya kalau printing digital, kalau printingnya pokoknya semua yang tidak memakai itu sekarang, yang tidak memakai wax malam dengan canting dan canting cap atau canting tulis ya bukan batik. Kita sebut aja misalnya sablon ya sablon, ya kan?
Kalau yang print ya itu namanya adalah tekstil motif batik. Oke. Sudah banyak kok beberapa yang kita yang patuh ya, yang kita himbau supaya jujur. Itu di tekstilnya biasanya di pinggirnya sudah ada tulisannya tekstil motif batik. Gitu. Misalnya seperti Danar Hadi itu. Danar Hadi kan mengeluarkan banyak juga print-print ya. Tapi print-printnya semua sudah ada tulisannya. Jadi masyarakat tahu bahwa ini adalah print, bahwa ini bukan batik, tapi ini adalah tekstil motif batik. Oke. Gitu. Nah, ini perkembangan juga lagi Ibu, ada yang menggunakan lidi. Tapi lilinnya mana panas Ibu, menggunakan lidi, ada juga yang diciprat-cipratin. Lalu ada yang menggunakan tie-dye gitu yang diikat-ikat, dicelup. Nah, sampai saat ini ada yang bilang itu adalah batik ciprat katanya Ibu itu. Lalu batik apa ya yang dililit-lilit itu, dan yang menggunakan dedaunan itu juga katanya batik eko gitu. Kalau eco printing saya bukan batik ya, karena batik. Tidak memakai wax sama sekali. Dia kan memakai hanya ininya dia print dari daun itu sendiri, tidak memakai wax. Tidak memakai malam sama sekali, jadi memang tidak bisa disebut batik. Kalau itu memang eco printing tapi bukan batik. Oke. Ya. Di sini jelas dan tegas sekali ya, harus disampaikan. Memang bukan ya, dan mereka saya kira harusnya mengakui dong kalau itu memang bukan batik, karena memang tidak memakai wax, tidak memakai malam panas, hanya ini ya. Jadi kalau seperti apa tadi yang disebut, ada yang dari menggunakan lidi. Menggunakan lidi. Ya sebetulnya kan itu tidak selama dia memakai wax panas ya. Itu kan alat saja ya sebetulnya. Memang kalau di peraturannya disebutkan canting tulis dan canting cap. Tapi itu kan juga alat, orang juga kita tahu memakai kuas untuk bidang-bidang yang besar dipakai kuas. Saya kira itu kan ada alat bantu ya. Saya kira selama prosesnya masih tetap celup rentang dengan ini, ya saya kira tetap bisa aja disebut batik ya. Itu. Kita tuh pengen tidak mengekang ya, tidak membawa inovasi ada ya. Dan inovasi itu karena kita harus mengikuti zaman, inovasi perlu diadakan. Kalau enggak ya kita stagnan seperti itu aja ya. Kita pengennya juga maju, dunianya maju kok ya. Kita juga harus mengikuti. Nah, dengan adanya perkembangan seperti itu, apakah kita perlu dari pihak pemerintahan atau instansi swasta, dari Yayasan Batik mungkin mengajukan bahwa ada perkembangan metode pembuatan dengan menggunakan alat kuas ataupun alat apa? Itu kan seperti kuas sudah lama diterima ya, jadi itu udah nggak masalah lah. Kita seperti kalau di Indramayu aja, di Indramayu kan ada yang kita sebut coh-cohan atau complongan. Tadi di depan tahu kan? Nanti di depan. Jadi kalau kita bilang cecek itu kan hasilnya putih, karena si itu ditutupkan dengan malam. Jadi nanti kalau diwarnai tetap putih. Kalau complong atau coh-cohan itu titiknya itu hitam. Karena dia justru dia diwarnai. Jadi caranya di tembok dulu semua, sesudah ditembok dia dipukul, dilobangin dengan seperti jarum gitu. Oh, yang ditusuk-tusuk gitu ya Bu ya. Jadilah lobang-lobang. Jadi nanti kalau diwarnai, warnanya ikut masuk. Gitu. Itu namanya cocok. Itu juga sudah lama dikenal. Dan itu ya tetap juga disebut sebagai batik. Gitu. Siap, baik. Jadi di situ ya sahabat Cucu Jenti Official, yang disebut batik itu yang menggunakan canting tulis, canting cap, dan menggunakan lilin malam panas sebagai perintang warna. Nah, oke. Ibu, sekarang kita beralih ke koleksi Ibu. Koleksi batik kunonya itu sekarang sudah ada berapa, Ibu?
Aduh, saya tuh memang Silahkan ditanya. iya, saya berapa sih, nggak banyak sih, saya paling yang sudah didata saja mungkin 2.300 ya. Wow. Yang sudah didatarnya sudah ada apa namanya, deskripsinya. Ini kan semua ada deskripsinya ya. Iya, benar. Ini ada deskripsinya seperti ini, Iya, ini. iya. Ini kan deskripsinya Iya. seperti ini tuh Oke. sudah ada 2.300. Masih ada beberapa lah yang belum diinikan. 2.300 itu yang sudah ada deskripsi. Berarti selain dari Masih adalah 2.300 beberapa masih ya ada. gitu. Masih adalah beberapa ini Ya, kayaknya gitu. ribuan lagi. Itu saya itu, aduh, orang tuh kalau udah seneng batik seperti kecanduan ya. Iya. Saya udah janji pokoknya udah berhenti, kok nggak mau beli ya, udah berhenti kecuali kalau ada yang kuno banget ya Kun. Kalau yang ini udah enggak, tapi kalau lihat ini batik Gemes. ini. Makanya saya takut sekali sekarang kalau ada pameran-pameran mau pergi, aduh, udah janji dari rumah nggak beli. Nanti nyampe Tapi kalau sana, Bu. sampai ini ya itulah. Imannya belum terlalu ini. Iya. Nah, Ibu ini dari koleksi 2.300 yang sudah ada narasinya atau deskripsinya, di luar itu juga masih ada lagi beberapa, mungkin masih ribuan ini Wah, sepertinya. makasih. Nah, ini beneran hanya untuk koleksi, not for sale atau Nah, for saya sih sale? untuk koleksi aja, Oke. sama untuk koleksi ya. Saya cuma pernah ditanyain juga, saya pernah bicara di antara diundang untuk di antara komunitas milenial gitu ya, anak-anak muda pengen ngomong sebetulnya apa sih batik gitu. Ya, agak cerita seperti ini. Terus ada pertanyaan, buka pertanyaan, Ibu, kalau Ibu meninggal, batiknya diapain katanya gitu. Karena kalau tidak dijual, aku saya terserah anak-anak, aku punya anak, punya menantu, Punya cucu. terus saya punya cucu. Terus sana mereka cuma pesan saya satu, jangan sampai lari ke luar negeri. Whatever, kalau mereka udah nggak bisa merawat apa-apa, mau dilimpahkan ke yang lain, silahkan, asal jangan keluar. Gitu Oke, aja, asal pengen jangan keluar negeri. ya. Ya, itu semangat ini yang harus kita pegang, jangan sampai keluar negeri. Kita pengen ekspor batik, tapi jangan yang tua-tua, yang baru dong. Sekarang Iya, yang kontemporer ya Ibu ya. usah kontemporer, yang klasik juga nggak masalah, tapi yang bikin baru. Kan itu juga menghidupkan para pengrajin. Karena pengrajin hidupnya dari itu. Yang baru-baru monggo dengan senang hati, kalau makin dikenal di dunia, pengrajin-pengrajin kita makin sejahtera, makin produktif, alangkah baiknya ya. Okay. Yang saya mikir jangan keluar tuh yang tua-tua, yang kita sudah nggak ada lagi gitu loh. Jadi supaya anak cucu kita kalau pengen lihat batik-batik kuno yang tua tuh ada masih di dalam. Oke, nah ini koleksi Ibu yang dari 2000 sekian untuk melestarikannya kembali itu, atau kita meremajakan lah mungkin itu apakah diperkenankan untuk direproduksi oleh pengrajin? Dengan senang hati, makanya saya waktu bikin ini kan saya bikin buku dengan sangat detail, dengan yang gampang sekali. Memang maksudnya ya supaya bisa ditiru gitu loh, sebagai referensi gitu. Jadi ini sudah diizinkan untuk? Iya dong, dengan senang hati supaya tidak bisa perlu lagi datang ke Ibu untuk approval. Tidak. Pokoknya udah beberapa yang ini malah saya dapat kiriman beberapa hasil repro. Aku bilang, aku ini dari buku Ibu loh katanya, dari salah satu ini aku dapat beberapa. Makanya aku bikin karena dengan ini supaya bisa ditiru, bisa dicontoh, mungkin nggak berjiplak sama, tapi di elemen-elemen ini diambil salah satu elemen apa yang itu bisa diambil gitu loh. Jadi ini. Oke, jadi sudah diperkenankan ya. Dengan senang hati. Ini memang idenya begitu ya, supaya ini bisa menjadi referensi dan bisa di itu. Harus disebutkankah atau harus ditulis bahwa ini referensi dari koleksi Ibu Tumbuh Ramelan? Tidak harus juga. Masya baik sekali Ibu. Enggak, Bapak ini kan kebanyakan enggak ini ada beberapa yang memang dengan ini ditulis dengan catatannya bahwa ini ada inspirasi dari buku ini gitu. Dengan senang hati kalau dimuat begitu sih saya senang sekali. Saya memang beberapa kali diminta untuk dimasang di kalender ya.
Nah, kalau itu saya minta supaya bahwa ini batik ini adalah yang di kalender ini batik saya gitu ya. Jadi koleksiku bukan pembuatnya, bahwa ini koleksi saya gitu. Iya benar. Oke. Kalau ini memang saya idenya supaya bisa ditiru, bisa menjadi referensi gitu ya, supaya makanya buku ini kan relatif murah ya. Iya kan, relatif murah karena buku setara ini harusnya katanya makanya tidak dijual di misalnya seperti Gramedia, karena menurut Gramedia harusnya harganya 700-800. Tapi saya pengen di bawah 500 karena bisa para pengrajin itu bisa beli gitu loh, makanya. Jadi ini saya nggak masuk di Gramedia waktu itu ya, karena memang ini justru yang jual Kinokuniya gitu, buku-buku itu. Gitu. Nah, Ibu, ini sekarang bukunya sudah habis masuk sudah masuk buku langka, dan sekalipun ada itu sudah second dan harganya sudah mencapai di 2 juta lebih. Yang benar. Benar Ibu. Masuk sih? Iya. Benar, itu di toko online itu second book dan itu sudah di harga 2 juta Ibu. Saya bikin 3.000 waktu itu. Habis. Oke, ada rencana untuk produksi? Ada rencana untuk edisi kedua. Karena ternyata banyak sekali masukan-masukan ya, beberapa masukan-masukan yang perlu direvisi dari para misalnya salah satu contoh ya. Sebetulnya semuanya ada beberapa hal, misalnya seperti gambar ini aja ya, gambar pengantin itu ya. Kan harusnya tuh ada nama ininya, mana ya Kak? Ada itunya di bawah itu harusnya ada tuh bahwa ini batik apa gitu. Apa kan nggak ada, jadi itu nanti menjadi revisi ini ya. Ini kan harusnya bukan ini nggak ada apa nih, nggak ada keterangan. Harusnya ini ada tulisannya ini adalah motif dari apa? Ini Wahyu Temurun Yogyakarta, gitu loh. Wahyu Temurun Yogyakarta. Misalnya seperti ini nggak ada. Di beberapa buku saya sudah pakai tanda-tanda apa yang mau di ini kan. Terus ada lagi misalnya Jawa Barat, Jawa Timur ya. Ini Jawa Barat ya. Ada satu batik yang apa namanya, aku bilang ini dari, kalau lihat motifnya sih motif bukan. Oh bukan. Ini juga, ini kan ini batik ini kan harusnya kita, ini kan dia bikin apa namanya, nitik, ini bakalnya ini kawung tapi kawung nitik gitu loh. Nah, itu yang di ininya dipakai ibu ini, yang dipakai si ibu ini juga batik nitik ini seperti ini gitu ya. Banyak sekali beberapa yang harusnya direvisi. Jadi untuk yang kedua ini memang kita akan ada revisian. Nah, untuk rencana produksi di edisi kedua itu kapan Ibu terbit? Aku kan ini kan semuanya kan, aku nggak ada sponsor ya, semuanya kan aku sendiri. Jadi aku tunggulah nanti kalau sudah ada dananya gitu ya. Baru ini seperti ini sama sekali nggak ada sponsor. Ini dari aku sendiri, dan ini bukan karena apa namanya, saya niatnya memang pengen supaya lebih dari ini. Jadi ini sebetulnya nggak ada keuntungan sama sekali waktu pembibitan buku ini sama sekali itu. Tapi orang-orang yang membantu saya dengan senang hati, saya sudah menghubungi mereka, aku mau bikin edisi kedua, bantu lagi ya. Mereka orang-orang yang idealis ya, yang tidak ini, dengan senang hati nanti kita ini aku mau waktu membuat ini ya, satu apa namanya, batik itu kan kita diskusikan, saya berdiskusi dengan para ahli apa dari Jogja, dari Solo, dari Pekalongan, dan ada juga apa namanya scholars ya, memang orang tidak yang membatik tadi memang mempelajari batik, dan sendiri tidak membatik. Alotnya itu kita berdiskusinya, yang orang Solo bilang begini, yang orang Jogja bilang begini, yang orang Pekalongan, yang orang
Udah lama nih, tapi masih bau juga, masih lumayan bau. Nah ini ya teman-teman tipsnya untuk Ya merawat ya, untuk merawat ya. untuk merawat batik yang disimpan. Jadi tidak diperkenan atau tidak disarankan menggunakan kapur barus. Ya. Jadi menggunakan ini ada akar wangi, kapulaga, lalu ada cengkeh dan lada. Ini ladanya lada hitam nih, lada hitam. Jadi dibungkus dengan apa ini kain yang kayak khas gitu ya, kayak kasa ya. Nah ini bisa untuk mewangikan juga batik yang disimpan dan menghilangkan hama. Ya, untuk mencegah dari hama ya, biar tidak mudah supaya tidak dimakan rengat segala macam. Oke. Nah ini ya teman-teman tipsnya, silahkan bagi yang pecinta batik atau yang memang lagi mengoleksi batik, silahkan gunakan tips untuk menyimpan batik dari Ibu Tumbuh agar batiknya bisa tahan lebih lama lagi gitu ya Ibu. Jangan lupa diangin-anginkan. Jangan lupa diangin-anginkan. Kalau yang lama. So, kita kalau menyimpan batik yang bagus itu sebaiknya digulung ya. Sebaiknya digulung. Tapi kan gulung itu mengambil tempat banyak. Seperti satu ini aja kan paling banyak, bisa 75 mungkin ya. 15 kali 5 ya 75. Kalau dilipat begitu sekali-sekali harus dibuka karena lipatannya harus dibuka. Jadi kalau ngelipat terlalu lama nanti akan terjadi ya bisa rusak itunya. Jadi sekali-sekali makanya ini untuk di di angin-angin itu selain juga karena menganginkan juga supaya lipatannya ya. Ini ya Bu ya. Oke, siap. Nah ini Ibu boleh sedikit ceritakan boleh batik yang ini. Ini tuh sebetulnya batik dari batik sudah kerajinnya nih pembatik yang bagus sekali, dia masih bikinnya bolak-balik. Ini aku nggak usah sebut namanya batik ya. Atas sama batik bawah, di batik ya Bu. Di batik ya. Di atas sama di bawahnya. Di depan sama di belakang kita bilang, di depan sama belakang. Jadi kalau orang dinamanya diterusin, jadi apa yang dilakukan di sini diulang lagi di belakangnya. Wow. Ya, ini sekarang udah jarang sekali dilaksanakan ya karena memang effortnya lebih susah. Jadi kalau kita bisa jadi dua kali kerja ya enggak, katanya 3 kali kerja karena yang kedua ini lebih susah daripada ini karena dia kan harus mengikuti benar apa yang ada di sini. Benar. Jadi yang meneruskan itu justru lebih susah daripada yang itu. Oke, pasti harganya luar biasa sekali sekarang pasti. Ya sekarang ini di dulu masih sangat terjangkau, cuma tiba-tiba nih pembikin, aku nggak usah sebut namanya ya, tiba-tiba satu hari bilang aku capek batik udah aja. Sudah itu nggak membatik sampai sekarang, padahal batikannya bagus sekali. Masya Allah, sayang sekali ya Ibu. Betul. Mudah-mudahan ada penerusnya ya untuk. Sekarang sih sebetulnya sudah banyak juga kok pembatik muda yang halus. Oke. Siap. Terakhir Ibu, pesan-pesan untuk sahabat suci untuk batik ini. Ya kita kan pengennya batik tidak punah ya. Untuk tetap lestari. Saya hanya sedikit aja, hanya sederhana saja nasihat saya supaya batik lestari. Apa sih yang harus kita kerjakan? Yaitu pakailah batik. Pakailah batik. Hashtag yang itu adalah satu bentuk dari pelestarian. Oke. Pakailah batik. Oke, siap. Ibu, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Ibu. Amin. Menjadi amal soleh dan teman-teman semuanya terinspirasi untuk turut melestarikan batik dengan cara pakai batik. Pakailah batik ya. Kalau pakai batik tulis apa? Tidak masalah. Sementara kalau kita tahu kan kalau batik itu ada kosnya ya, harganya. Meskipun sekarang cap itu udah batik, jadi pakai cap itu jauh lebih mah. Kalau tidak bisa pun sementara pakai yang print, saya tidak anti ya, tapi orang tuh harus tahu bahwa yang dipakai itu bukan batik, bahwa yang dipakai itu adalah tekstil motif batik. Kalau orang tahu bahwa ini bukan batik, itu yang kita minta supaya paling orang tuh
jujurlah mengatakan Iya. bahwa ini tuh bukan batik loh, ini itu Iya, tekstil tekstil. motif batik. Supaya orang yang memakai itu tahu bahwa itu Iya. bukan batik. Iya, Tapi saya yakin kok kalau orang yang suka batik memang lama-lama ngerti. akan timbul keinginan untuk memakai batik betulan. Amin, Gitu. amin, amin, amin. Gitu. Mudah-mudahan para generasi muda semangat juga untuk melestarikan, memakai batik dan mengedukasi lagi kepada generasi selanjutnya tentang batik itu sendiri. Terima kasih atas waktunya Ibu Tumbuh Baik, Ramalan. makasih Terima juga. kasih kepada sahabat Suci Wijanti Official sudah selalu stay tune di channel itu Suci Wijanti Official. Ada pesan lagi terakhir untuk teman-teman Suci? Saya kira cukup Cukup ya. ya. Yang itu pokoknya pakailah. Pakailah batik. Oke. Ya, jadi. Ibu, ini ada hadiah. Aduh, terima kasih dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan berkenan. Ini boleh dibuka sedikit. Ini ada tas dan ada Tuh, ini kan batik ya. Iya, batik. Betul. Terima kasih, batik yang dibikinkan cantik juga. Iya, Dipakai. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu sudah. Ini ada juga nih persis ini. Ini apa ini? Oh, ini ya? Iya. Oh, ini bisa cocok, bisa pakai untuk yang ini. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Ini Ibu. apa namanya? Kalau di Jepang apa namanya? Bukan itu ya? Bukan kimono. Ini hanya ankennya aja ya. Apa ya namanya? Ada namanya sendiri aku. Iya, aduh apa sudah namanya ya? Bukan belt, bukan lupa Suci juga jadinya. Terima kasih dengan senang hati saya terima. Sama-sama Ibu, terima kasih. Mohon doakan kami untuk terus istiqomah dalam menyuarakan tentang batik itu sendiri. Terima kasih banyak Ibu, sehat selalu. Amin, terima dan sukses kasih. selalu. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akhiri acara kita pada talk show spesial bersama Ibu Tumbuh Ramalan. Insya Allah kita akan menghadirkan para narasumber yang memang pemerhati batik, pelestari batik, dan memang dapat mengedukasi sahabat Suci Wijanti Official tentang batik itu sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.